Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbana wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, gimana kabarnya? Hanya tiga saja ini. Nah, baik, gimana kabarnya Rini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Aska Hanifah? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya satu lagi? Umamah. Nah, sehat Umamah? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan malam hari ini kita ya, untuk mata pelajaran akidah. Nah, qala syekhuna ya hafizahullah taala al-bab al-tsalits al-imanu bil kutub ya. Yang bab yang ketiga atau bab selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Tulis di buku antum semuanya judulnya iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa maksud dari kitab-kitab Allah? Ya, di sini dikatakan ya, wal muradu bil kutub ayat al kutub allati anzalahallah subhanahu wa ta'ala ala rusulihi wa anbiya'ihi allati khawtu kalamullah ya, khawtu kalamillah min tauhidin wa ahkamin wa qasasin, yaitu kitab-kitab yang Allah menurunkannya kepada rasul-rasulnya dan juga nabi-nabinya. Jadi kitab-kitab Allah adalah yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, apa itu kitab-kitab Allah? Yaitu kitab ya, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya dan juga nabi-nabinya. Nah, yang dimana setiap kitab itu berisi kalamullah. Berisi apa? Kalamullah. Berisi perkataan Allah, ya. Berisi perkataan Allah, ya. Berisi perkataan Allah. Yang di dalamnya terhadap di dalam kitab itu isinya ada tauhid. Ya, tauhid itu pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk isinya juga adalah apa? Ahkam, ya, hukum-hukum, ya, halal haram dan yang lainnya. Kemudian di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, itu juga ada qasas, ya, yaitu kisah, ya, kisahnya orang-orang yang terdahulu, kisahnya orang-orang yang mungkin teradab, kisahnya orang-orang yang mendapat apa namanya naungan, mendapat pertolongan Allah. Itu semuanya ada di dalam kitab-kitab Allah. Ya, baik itu Injil, Taurat ataupun Zabur, ya, ataupun Al-Quran, ya, kitab yang terakhir. Nah, dan ini beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang keberapa? Yang ketiga, ya, rukun iman yang ketiga. Nah, ini beriman kepada kitab Allah, rukun iman yang keberapa? Keberapa ini? Ketiga, Ustaz. Nah, mumtaz. Baik, kita lanjutkan ya. Wa minal adillati ala anna al-iman bil kutub aslun min usulil imani. Nah, dan termasuk dari dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwasanya
beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah pokok dari pokok-pokok keimanan, ya, pokok dari pokok-pokok keimanan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah termasuk kebaikan kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, ya. Akan tetapi termasuk ke dalam kebaikan itu adalah siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan malaikat-malaikatnya dan juga kitab-kitab Allah dan nabi-nabinya. Nah, kemudian waqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan iman itu adalah an tu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan kepada hari akhir. Nah, dan kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, ya, takdir yang baik dan yang buruknya. Nah, ini rukun iman. Rukun iman yang pertama apa? Allah, ya, kemudian malaikat, ya, iman kedua pada malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul, ya, rasul-rasul Allah, kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir, kemudian yang keenam adalah iman kepada takdir, beriman kepada takdir. Ini rukun iman. Iman kepada Allah satu, kedua iman kepada malaikat, ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada takdir. Nah, baik, jelas ya, ini pembukaannya. Nah, sambil dicatat tidak masalah. Sambil dicatat dulu. Nah, yang baru gabung siapa? Nidaul Husna, Masya Allah. Sehat Nidaul Husna? Sehat, Ustaz. Nah, orangnya kecil sekali. Coba bilang sehat lagi. Nidaul Husna. Sehat, Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Agak jauh, tapi nggak apa-apa. Nah, qala syekhuna hafidhahullah ta'ala. Nah, ini sepertinya seperti ini, uh, Umamah atau Askanifani sudah bisa baca ya. Nah, qala syekhuna hafidhahullah ta'ala al-dhabitul awal maratibul wahyi arba'atun. Ya. Allah SWT mengatakan, Allah SWT, qala syekhuna hafidhahullah ta'ala. Syekh kita, ya, penulisnya di sini mengatakan, al-dhabitul awal, poin pertama adalah maratibul wahyi arba'ah. Ya, tingkatan wahyu itu ada 4. Ya. Tulis di buku kalian semuanya, tingkatan-tingkatan wahyu. Ya. Yang pertama, 1. Nah, belum masuk satunya, tapi tulis judulnya dulu. Tingkatan-tingkatan wahyu. Jadi, ada tingkatan-tingkatan wahyu. Ayat al-maratib allati yanzilu bihal wahyu arba'atun wa qad dzakara Allah azza wa jalla hadhihi al-maratib al-arba', ya, al-arba' fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Saya ingin dibacakan ayatnya. Umamah silahkan. Wa makana, kan ada harokatnya, harusnya bisa. Umamah tidur. Umamah, Ada Ustaz. dari mana nih? Ini dibaca ayatnya, minta tolong. Biar saya nggak ngomong terus.
Mama, 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 hilang. Oh, mana keluar? Aska Hanifah. Tafadhol Aska Hanifah. Bisa dibacakan ayatnya Aska Hanifah? Ustaz. Nah, tafadhol. Wa ma kana li basyarin. Wama kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Nah, surat Asy-Syura ayat yang ke-51. Ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan. Dan tidaklah ya bagi manusia itu uh, untuk Allah berbicara kepadanya kecuali wahyu, ya, kecuali wahyu. Ya, jadi manusia Allah tidak berbicara kepada manusia kecuali yang Allah katakan kepada manusia itu adalah wahyu. Au min wara'il hijab, atau dari belakang hijab, ya, dari hal yang tertutup. Au yursulu rasulan, atau jika Allah tidak berbicara langsung, Allah tidak berbicara dari suatu penutup yang dimana tidak bisa dilihat oleh orang tersebut, gitu ya, hijab, atau Allah mengirim rasul, ya, mengirim rasul untuk menyampaikan wahyu. Fayuha biiznihi. Kemudian rasul itu memberikan uh, wahyu kepadanya dengan izin Allah SWT. Innahu, ya, mayasya, ya, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Innahu aliyun hakim. Sungguhnya Allah itu maha tinggi dan bijaksana. Nah, ini ya bahwasanya derajat-derajat wahyu. Ya, ada yang kalam, ada yang dari belakang hijab, ada juga yang dikirim atau wahyunya itu melewati rasul, melewati utusan. Nah, al-ula min hadhil maratib. Nah, dan di sini ya tingkatan yang pertama dari tingkatan wahyu yang pertama adalah ar-ru'ya al-manamiyah. Wa ma'naha an yuriyallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu ru'yan fi manabihi idza arada an yuha ilaihi wa hadhihi tadkhulu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahya. Tingkatan yang pertama adalah ru'ya manamiyah atau penglihatan ketika tidur, penglihatan di dalam tidur, penglihatan di dalam tidur. Nah, dan ini maksudnya adalah Allah memperlihatkan kepada Rasulnya sebuah penglihatan, ya, di dalam tidurnya itu, ya, apabila Allah inginkan untuk memberikan wahyu kepadanya, ya, seperti apa? Seperti Nabi lupa saya, astagfirullah. Nabi Nabi siapa? Astagfirullah, kok saya lupa ya? Mungkin ada yang ingat nggak? Yang di dalam mimpinya itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Aska Hanifah, ingat? Yang Ibrahim. gimana? Bukan Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ibrahim itu. Nggak tahu Ustaz yang nyembelih anaknya. Ibrahim ya itu. Nah, saya lupa. Nah, intinya menjadi sebab untuk peringatan Idul Adha. Salah satunya adalah untuk memperingati kejadian tersebut. Intinya Nabi Ismail itu diganti oleh Allah dengan seekor domba. Nah, seperti itu. Nah, yang bermimpi itu Nabi siapa? Saya lupa. Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim, betul.
Insya Allah itu Iya, Ustaz. Nabi Ibrahim ya. Nah, saya agak lupa ya, astagfirullah. Ini gara-gara banyak dosa ini. Nah, seingat saya juga Ibrahim ya. Tapi kenapa seperti ada was-was saya ragu menyebutkan ini? Oh iya, betul Ibrahim sepertinya. Kalau yang bisa menafsirkan mimpi itu Nabi Yusuf. Nah, oh iya, kenapa malah muncul yang di pikiran itu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu menafsirkan mimpi. Nah, soalnya sama-sama mimpi, tapi Nabi Yusuf itu bukan dimimpikan, tapi uh, memang bermimpi. Nabi Yusuf juga bermimpi. Ya, dalam surat Yusuf dikatakan, Roa itu ahadana syarafau kaban. Ya, saya melihat ada 11 bintang ya. Itu sujud kepadanya. Nah, itu bermimpi itu juga lewat mimpi, sama. Nah itu jadi tingkatan wahyu yang pertama itu adalah ru'ya manamiyah, yaitu penglihatan di dalam tidur, penglihatan di dalam mimpi. Ya, seperti itu. Itu dulu yang awal-awal itu Nabi itu seperti itu. Ya, yang awal-awal itu seperti itu. Jadi pertama bukan apa namanya, ada malaikat seperti Nabi Muhammad ya, dibawa oleh Jibril, kemudian Jibril turun menyampaikan wahyunya dalam wujud uh, yang lain gitu ya, manusia atau wujud yang lainnya, atau bisa jadi dalam wujud aslinya, intinya melalui wasitah atau wasilah Jibril. Nah, itu Nabi Muhammad. Tapi yang awal-awal itu adalah ru'yah manamiyah. Ya, salah satunya adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu juga bermimpi. Nah, lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Jadi memang dulu itu seperti itu. Dan kalau orang yang sekarang kemudian mendapatkan wahyu lewat mimpi, itu bukan dari Allah ya. Karena sudah selesai. Wahyu itu sudah tidak turun lagi. Ya, Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya, ya, khotamun nabiyyin. Sudah selesai. Sudah tidak ada nabi lagi. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, saya juga dapat ru'ya manamiyah, ya, ru'ya manamiyah. Saya dapat penglihatan dalam mimpi bahwasanya seperti ini. Saya dijadikan nabi, dijadikan rasul. Nah, ini tidak betul. Ya, wahyu itu sudah selesai, sudah lengkap, sudah tidak turun lagi wahyu, sudah tidak turun lagi. Nah, sudah tidak turun lagi. Jadi berhati-hati juga ya, kadang ada orang yang mungkin qadarullah ya, kaum muslimin mungkin imannya lemah gitu kan, akidahnya masih belum kuat, kemudian menganggap bahwasanya apa yang setiap kali yang dia lihat di mimpi itu adalah wahyu, wahyu dari Allah. Padahal wahyu itu masanya sudah selesai. Nah, kemudian asaniyah yang kedua adalah an-nafsu ya, an-nafsu fi rawi ya, yaitu uh, apa istilahnya? Bisikan di dalam jiwa ya, bisikan di dalam jiwa atau ai fil qalbi, itu di dalam hati ya, di dalam hati. Wa ya tadkhulu fi qouli ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan. Nah, jadi ada pemberitahuan dari dalam dirinya ya, yang mengarahkan ya, yang sebagaimana itu adalah wahyu. Dan sekali lagi, kalau di zaman sekarang itu bukan wahyu, ya, itu adalah bisikan syaitan. Ya. Tapi kalau di zaman nabi-nabi, ya itu wahyu. Ru'ya manamiyah, nafsu fi rawangi, ini semua adalah bentuk wahyu. Tapi kalau sekarang ini sudah bukan lagi. Ya, pemberitahuan di dalam hati atau petunjuk di dalam hati. Jadi Allah memberikan petunjukan langsung ke dalam hati, ke dalam jiwa seseorang. Nah, ini adalah termasuk martabah ya, atau tingkatan wahyu yang kedua. Yang ketiga, asalihah at-taklim min wara'il hijab. Bagaimana an yukallimullah subhanahu wa ta'ala rasulahu min wara'i hijabin bihaitsu yasma'u kalamuhu wa la yarahu. Nah, yang ketiga ya, jadi yang pertama tadi adalah penglihatan ya di dalam tidur ya. Yang kedua adalah pemberitahuan di dalam jiwa atau di dalam hati. Yang ketiga adalah
at-taklim min wara'i hijab, yaitu ucapan dari belakang hijab, ya, dari belakang hijab. Nah, ucapan dari belakang hijab. Maksudnya adalah Allah berbicara ya kepada Rasulnya dari belakang hijab, dari suatu penghalang, yang dimana ya, yang dimana apa namanya, melalui penghalang itu ya Rasulnya itu bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat Allah, tapi bisa mendengar. Ya. Jadi ada penghalangnya. Ya. Tidak seperti manusia. Kalau manusia ngobrol itu langsung kelihatan. Tapi kalau Rasul dengan Allah itu tidak seperti itu. Ya, ada penghalangnya. Jadi lewat belakang penghalangnya. Wadalilu dzalika qaulu subhanahu wa ta'ala aw min wara'i hijab. Ini sudah tadi. Nah, baru yang keempat adalah al-wahyu biwasitatil malak. Nah, yang keempat ini adalah yang sebagaimana sering dialami atau di akhir-akhir ya, oleh Nabi SAW, yaitu wahyu disampaikan melalui malaikat. Ya, wahyu disampaikan melalui perantara malaikat. Ya, wahyu disampaikan melalui perantara malaikat. Ini martabat yang keempat. Nah, wa ma'naha an yursilallahu subhanahu wa ta'ala Jibril alaihissalam, yaitu maksudnya adalah Allah mengirimkan Jibril alaihissalam. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya salah satu tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu kepada para rasul. Ya. Dan malaikat yang bertugas akan hal tersebut adalah Jibril alaihissalam. Nah, au ghairihi minal malaikat, atau malaikat-malaikat yang lain. Ya. Ila man yuridu an yuhiya ilaihi. Ya. Kepada siapa saja yang Allah ingin diwahyukan kepadanya min rusulihi, dari rasul-rasulnya, fayuhi ilaihi. Nah, maka diwahyukanlah kepadanya biizni rabbihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, masya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang keempat ini adalah melalui perantara malaikat. Malaikat Allah turun kemudian menyampaikan wahyu langsung kepada nabinya. Dan ini bisa berwujud ya, tapi jarang ya. Tapi biasanya kalau menyampaikan wahyu itu tidak dalam wujud aslinya. Tidak dalam wujud aslinya. Karena kalau dalam wujud aslinya, itu pasti Rasulnya takut. Manusia itu takut. Bagaimana Nabi SAW ketika melihat bentuknya Jibril yang sayapnya saja sudah menutupi langit, yaitu Nabi pingsan. Ya, Nabi pingsan. Makanya ketika Jibril turun, ya, seringnya itu adalah tasyakul, ya, itu berubah, wujudnya itu berubah menjadi laki-laki, ya, menjadi laki-laki. Tapi pas wahyu pertama, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ketika wahyu turun pertama itu kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Jibril membacakan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima, maka para ulama ini berselisih. Apakah ini dalam wujud Jibril asli, atau atau Jibril itu bertasyakul, berubah menjadi wujud yang lainnya. Nah, kalau misal dalam wujud manusia, yaitu seharusnya Nabi tidak sampai ketakutan. Ya, tapi kenyataannya adalah ketika selesai turun ayat itu, kemudian Nabi pulang, ya, maka Nabi meminta kepada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, zamiluni, dekap aku, gitu ya, temani aku, dekap aku. Beliau ketakutan, gemetar, ya, ketakutan ya. Kalau misalnya wujudnya manusia biasa, insya Allah beliau tidak takut, ya. Nah, dan setelah itu kemudian seringnya itu Jibril menyampaikan wahyu dalam wujud yang lainnya, yang lebih
lebih nyaman terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya dalam hadis Jibril yang dimana para sahabat sedang duduk bersama Nabi SAW. Salah satunya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di situ Jibril datang dalam wujud manusia yang tampan, manusia yang dimana tidak ada seorang pun yang mengenali Jibril alaihissalam. Ya, kemudian di situ diajarkan Jibril menjadi seorang penanya yang membenarkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhbirini anil iman, akhbirini anil Islam, akhbirini anis sa'ah, seperti itu. Akhbirini anil ihsan lebih dulu, kemudian akhbirini anis sa'ah, seperti itu. Kemudian sampai para sahabat itu belajar ya, dari jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah martabat yang keempat, yaitu wahyu turun melalui perantara para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala Syekhuna hafizahullah taala adha bilisani al-imanu bil kutub allati anzalahu Allah ala rusulihi ijmalan wa tafsilan. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah ya secara umum dan secara khusus ya, secara umum dan secara khusus. Nah, kemudian maksud dari secara umum itu adalah kita beriman ya, yajibu ala kulli wahidin minna an yata'allamaha. Fama'naha an nu'mina al-'abdu bil kutub allati anzalallahu jumlatan wa annaha min kalamillah wa annahu ja'at bi tauhidillah wa annaha musaddiqah li ba'diha al-ba'd. الدرجة الثانية المرتبة التفصيلية وهي مستحب لنا أن نتعلمها ومعناها أن يؤمن العبد بكل ما وصله عن الكتب السابقة من أخبار كما جاء في الكتاب والسنة كأسماء أو نزولات. Nah, yang pertama yaitu beriman secara umum, yaitu wajib ya bagi setiap orang ya dari kita untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan secara keseluruhan. Ya. Semuanya, semua kitab yang Allah turunkan itu wajib kita beriman. Sampai di situ saja. Ini yang secara umum. Sementara yang secara khusus, ya secara khusus adalah disunahkan, ya disunahkan bagi kita, ya untuk beriman terhadap bagaimana ya kitab-kitab itu ya bisa sampai dan bagaimana proses turunnya dan kepada siapa diturunkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang pertama yang penting adalah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Injil, Taurat, Zabur, ya Zabur, Taurat, kemudian Injil, Al-Quran. Nah, ini semuanya kita imani. Ini secara umum, wajib kita imani. Yang secara khusus itu sunnah. Ya, itu sunnah. Yaitu kita mempelajari bagaimana kitab-kitab ini turun. Ya, nama-namanya, turunnya bagaimana, turunnya ke siapa. Nah, kemudian di dalamnya ada apa saja. Nah, ini kalau kitab-kitab yang lama ini hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Tapi yang penting kita imani. Ya. Yang penting yang wajib adalah kita imani. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk akidah. Akidahnya cukup dulu. Sudah hampir jam 8:30 ya. Takutnya nanti untuk fikihnya terlalu malam. Untuk akidah, insya Allah kita cukupkan dulu. Ya, bisa bantu direkapkan, Umamah, apa saja yang kita pelajari malam hari ini? Halo? Nggak ada lagi. Umamah, halo? Bisa bantu dibacakan?
Bisa bantu dibacakan apa saja malam hari materinya yang sudah kita pelajari, Umamah? Dari awal, Iya, dibacakan saja. kan kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya dan Nabi-Nabinya, yang berisi perkataan Allah, dan di dalamnya ada tauhid, hukum-hukum, dan kisah-kisah. Kitab-kitab beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Terus? Sudah. Tingkatan wahyu. 1. Penglihatan ketika tidur. 2. Bisikan dalam jiwa. 3. Ucapan dari belakang hijab. Wahyu disampaikan melalui perantara para malaikat. Nah, itu yang keempat. Ya. Kemudian yang terakhir tadi, ngerti nggak? Apa yang bagian terakhirnya tadi? Beriman kepada kitab-kitab Allah secara umum dan secara khusus. Nah, Secara umum adalah wajib bagi setiap orang untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Secara khusus adalah disunahkan bagi kita mempelajari bagaimana turunnya. Turun kepada siapa? nah, mumtaz. Baik, insya Allah jelas ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misal ada yang ini, bisa minta catatannya Umamah. Ya. Yang lebih lengkapnya atau bisa disimak ulang rekamannya. Ya. Kita tutup dulu, setelah itu kita langsung lanjut. Langsung aja saja biar nggak terlalu malam. Ya. Akhirnya kita cukupkan dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap di Zoom.